Om Swastiastu. Om Awiganamastu Namo Sidam. Selamat pagi dan halo bagi anak-anakku sekalian di kelas 10. Bagaimana rasanya menjadi murid baru di SMA Sekolah Menengah Atas kali ini? Ya, semoga kita senantiasa senang dan bahagia ya, dan selalu rahayu tentunya dalam lindungan Yang Widi. Sebelum kita memulai video pembelajaran kali ini, mari kita mengucapkan doa belajar yuk. Atau kita sama-sama belajar untuk mengucapkan doa belajar. Jadi doa belajar ini membuka ruang pikiran kita untuk mendapatkan inspirasi. Dari siapa? Ya, tentunya yang dipuja adalah ide Sang Hyang Aji Saraswati. Bagaimanakah doa belajarnya? Mari kita ucapkan bersama-sama. Dengan kedua tangan ada di depan dada. Seperti ini. Kemudian perlahan dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan, dan dengan ketulus ikhlasan, mari kita pejamkan mata perlahan. Selanjutnya ucapkan, Om Pawagana Saraswati Wajabir Wajiniwati Yatnam Wastu Diawasu. Semoga ide Sang Hyang Aji Saraswati memberkati kita semua ya. Nah, baik, kita akan lanjut dengan perkenalan ya. Sebelum kita masuk ke mata pelajaran agama Hindu dan budi pekerti, mari kita kenali Bu Guru ini. Baik anak-anakku sekalian, perkenalkan nama Ibu Niputu Sinta. Ibu bisa dipanggil Ibu Sinta saja. Jangan isi saja, tapi Ibu Sinta. Kemudian Ibu lahir di Cemagi, tanggal 19 Mei 96. Dan sekarang Ibu berusia 25 tahun. Dan Ibu adalah lulusan dari Universitas Hindu Indonesia, jurusan Pendidikan Agama Hindu. Nah, itu tadi perkenalan dari Ibu, dan nanti Ibu akan tunggu perkenalan dari anak-anakku sekalian ya di Google Classroom. Nah, baik, untuk kali ini cukup sekian perkenalannya. Mari kita lanjut. Apakah yang akan kita pelajari pada semester ganjil ini atau semester 1 ini pada tahun pelajaran 2021-2022? Yang pertama yaitu nilayatnya dalam Ramayana. Jadi di sana anak-anak akan memahami dan berusaha untuk mengerti, bahkan mempelajari mengenai pengertian yatnya, bentuk-bentuk pelaksanaan yatnya, baik itu nityayatnya, naipitayatnya, jenanayatnya, insidental yatnya. Kemudian ada juga cerita Ramayana yang paling seru ini, ya, mulai dari Bala Kanda sampai dengan Utara Kanda. Jadi ada 7 kanda atau yang disebut dengan Sapta Kanda. Kemudian ada pula nanti di bab kedua kita akan pelajari Upaweda. Jadi Upaweda ini berisikan ya konsep-konsep, skema, bagan mengenai kitab-kitab Weda yang sifatnya seperti itihasa, Purana. Itihasa itu ada Ramayana, Mahabharata, kemudian ada Purana, dan ada Gadarweda, Arta Sastra, dan juga Ayurveda. Nah, nanti ya kita akan pelajari ya. Kita sama-sama belajar ya anak-anakku. Nah, kemudian itu tadi hal-hal dan bab yang akan kita pelajari pada mata pelajaran agama Hindu khususnya di semester 1. Nah, kemudian bagaimanakah ketentuannya? Nah, silahkan kembali Ibu ingatkan. Ibu sudah share di WA Group ya, ketentuan pembelajaran daring khususnya untuk agama Hindu dan budi pekerti. Dan itu sudah juga Ibu share pada Google Classroom. Silahkan dicek. Oke. Kemudian untuk pembelajaran agama Hindu dan budi pekerti, Ibu harapkan anak-anakku sekalian bisa mengikutinya dengan baik ya, dengan disiplin, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kemandiriannya walaupun posisinya dalam pembelajaran online dan jarak jauh seperti sekarang ini. Tunjukkan sikap disiplin, bertanggung jawab, mandiri, peduli ya. Peduli yang terpenting. Dan kemudian perhatikan semua aturan dan ketentuan, bahkan pengumuman yang akan Ibu share pada WA Group
sampai dengan Google Classroom nanti, atau nanti aplikasi lainnya yang mungkin akan ibu pakai, begitu ya. Nah, itu tadi. Kemudian silahkan anak-anak lakukan swadharmanya dengan baik, ya. Lakukan kewajibannya sebagai sisya dengan baik. Bagaimanakah menjadi sisya yang baik? Yaitu dengan menghormati, salah satunya dengan menghormati guru pengajian. Nah, ibu berusaha juga untuk menghormati anak-anakku sekalian sebagai sisya ibu, dan silahkan juga anak-anakku sekalian mengambil sikap yang sama, menghormati ibu sebagai guru pengajian. Oke? Hormati juga guru-guru pengajian yang lainnya dari mata-mata pelajaran yang lainnya, nggih. Jangan hanya pelajaran agama saja, begitu nggih. Nah, baik. Kemudian silahkan anak-anakku sekalian ambil hikmah dan juga makna dari setiap video pembelajaran yang nanti ibu akan share, bahkan bagikan. Ingat, tonton sampai habis ya, jangan setengah-setengah, nggih. Dan ibu akan kecilkan resolusinya supaya anak-anakku sekalian juga tidak keberatan dalam hal memenuhi kuota belajar, begitu nggih. Nah, itu tadi dari petuah-petuah dan tetuk nasihat dari ibu. Nah, kemudian anak-anakku sekalian sudah mempelajari agama bahkan dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah pertama. Kalau dihitung-hitung 9 tahun, bukan? Nah, untuk kali ini supaya genap biar 10 tahun dan lengkap pemahamannya, bagaimana? Ya seperti tetuah yang ibu sebutkan tadi, ya. Lakukan, lakoni, tekuni, tunjukkan sikap disiplin, bertanggung jawab, sopan santun, peduli, dan perhatian tentunya. Nah, itu tadi. Kemudian dari 9 tahun itu tentunya anak-anakku pasti mengetahui banyak hal, banyak konsep pembelajaran agama Hindu, mulai dari Pancasrada, percaya dengan adanya Brahman, percaya dengan adanya Karmapala, percaya dengan adanya Punarbawa, kemudian percaya dengan adanya Atman, percaya dengan adanya Moksa. Nah, dari kelima konsep itu kemudian dijabarkan kembali dengan sifat-sifat Brahman, kemudian ada sifat Atman, kemudian bagaimana Karmapala itu, baik itu dari Sancita, Prarabdha, Kriyamana, kemudian ada konsep yang disebut dengan Punarbawa atau lahir kembali. Selanjutnya ada yang juga disebut dengan Moksa, bagaimana jenis-jenis dari Moksa itu, ya. Nah, mungkin anak-anakku sudah mempelajari itu semua, bahkan konsep-konsep seperti baik itu susila, etika, kemudian tata susila, tata tingkah laku, mungkin sudah juga anak-anak pelajari, baik itu satripu, kemudian ada juga konsep yang disebut dengan Sabta Timira, bahkan ada juga konsep terkait parisuda. Nah, itu semua telah anak pelajari, bukan? Di kelas sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah pertama. Semua konsep itu tentu memiliki tujuannya masing-masing, agar manusia mengetahui tentang dirinya, agar manusia mengetahui tentang lingkungan sekitarnya, agar manusia bisa bersikap dan bertindak sesuai dengan tata susila yang telah diajarkan pada ajaran agama Hindu. Bukan begitukah anak-anakku? Inilah yang perlu kita pahami bersama. Pelajaran agama Hindu dan budi pekerti tidak sekadar mempelajari tentang yatnya yang ada dalam kehidupan sehari-hari, tetapi lebih dari itu semua. Tidak hanya mempelajari canang dan juga bantan saiban, tapi lebih dari itu semua. Kenapa demikian? Karena dalam pelajaran agama Hindu itu ada 3 pondasi utama atau Tripitama. Kita bisa sebut juga dengan 3 kerangka agama Hindu. Apa saja itu? Tatwa, susila, dan acara. Tatwa ini adalah pemaknaan, filsafati, kebenaran. Dan juga susila ini apa? Tata etika tingkah laku. Ya, kemudian ada acara. Acara ini dibagi menjadi 2. Ada upacara dan juga ada upakara. Upacara ini adalah proses. Kemudian upacara ini adalah tatanan, ya. Jadi tatanan
seperti rundown begitu yang harus dilakukan. Tujuannya tentu ada pemaknaan di dalamnya. Nah, kemudian ada juga disebut dengan upakara. Upakara ini adalah sarananya gitu. Contoh misalnya ya, contoh yang sangat sederhana untuk memahami dari 3 kerangka agama Hindu ini. Contoh misalnya kita menghaturkan canang. Ya, tentu sebelum menghaturkan canang, kita membuat sarananya, bukan? Apa saja sarananya itu? Mulai dari ceper, kemudian urasarinya, kemudian kita tanding dengan porosan, kemudian ada pisang, ada tebu, kemudian ada kiping, dan selanjutnya kita tanding dengan bunga putih di timur, kemudian bunga ungu di utara, selanjutnya bunga merah di selatan, kemudian bunga kuning di arah barat begitu. Kemudian di tengah-tengah kita berikan pandan. Nah, selanjutnya kita haturkan dengan perasaan yang tulus ikhlas, dengan kesadaran yang sungguh-sungguh. Ketika menghaturkan, itulah yang disebut dengan prosesinya, nak, atau yang disebut dengan upacaranya. Mulai kita meletakkan canang tersebut di pelinggi, selanjutnya kita tancapkan dupa, kemudian kita mulai ngayap dan menghaturkan canang tersebut dengan mantramnya atau dengan sehe anak-anak masing-masing. Nah, itulah yang disebut dengan prosesinya. Apa itu upakaranya? Upakaranya yaitu canang itu, ya, beserta dengan dupa. Itu adalah sarananya. Prosesi rentetan mulai dari membuatnya bahkan sampai menghaturkannya, itulah yang disebut dengan upacaranya. Begitu ya. Nah, kemudian bagaimanakah peranan tatua dan susila di sini dalam menghaturkan canang ini? Tatua, bagaimanakah makna dari si canang ini? Makna dari upakara canang ini? Apakah itu maknanya sebagai bentuk rasa syukur kita dan wujud syukur kita, dan memaknai canang itu sebagai bentuk bagian dari perwujudan alam semesta itu sendiri, seperti itu misalnya ya, itu tatuannya. Kemudian susilanya seperti apa? Cara kita menghaturkan canang baik seperti ini, ada tata etikanya ya. Menjaga pikiran ketika menghaturkannya, tidak boleh berpikiran kotor, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh bertindak kotor pada saat berada di tempat suci. Nah, itu peranan susilanya. Jadi ketika menghaturkan canang saja, itu sudah melingkupi alias sudah memberikan rasa dari trikerangka itu sendiri. Nah, bagaimana kemudian dengan kehidupan kita sehari-hari? Apakah ada tatua susila acaranya? Tentunya ada, nak. Inilah yang penting yang akan kita pelajari pada nilayatnya pada Ramayana nanti. Ya. Baik, itu tadi pengantar dari Ibu. Semoga pengantar tadi memberikan pencerahan bagi kita bersama dan semoga bermanfaat ya. Nah, itu tadi video perkenalannya. Kemudian silahkan anak-anak memperkenalkan diri. Boleh nanti diedit fotonya ya, perkenalkan nama, kemudian nomor absen, kemudian umurnya berapa, selanjutnya kemudian yang Ibu minta, apakah yang anak pahami dari pembelajaran agama Hindu yang selama ini anak lakoni, mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama. Ibu minta minimal 2 kalimat, kemudian maksimal 5 kalimat. Kalau mau lebih juga boleh. Silahkan diedit, pada foto juga boleh, pada Word juga boleh, pada PDF pun juga boleh. Ibu bebaskan, okay? Silahkan kirimkan pada Google Classroom dan serahkan pada tugas kelas ya, anak-anakku. Baik, itu tadi. Dan kita akan akhiri dengan salam damai atau salam Paramesanti. Semoga kita selalu damai dan selalu rahayu. Paramesanti, Om Santi, 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 Om. Suksamana.